Hai anak-anak kelas 5 semuanya, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Ibu Tina untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kita mulai saja ya. Kita mulai anak-anak Bahasa Indonesia kita hari ini, yaitu kelanjutan dari teks eksplanasi. Masih ingat anak-anak apa itu teks eksplanasi? Pengertian teks eksplanasi. Ciri-cirinya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Hal yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berupa fakta. Isi teks eksplanasi disampaikan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Nah, biasanya teks eksplanasi itu membahas fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya. Bagaimana? Sudah diingat kembali bukan? Nah, selanjutnya struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Masih ingat anak-anak? Ya, betul. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah deretan penjelas. Dan yang ketiga adalah kesimpulan atau interpretasi. Pernyataan umum berisi informasi yang umumnya banyak orang sudah tahu ya. Biasanya itu isinya informasi umum, lalu definisi asal kata ya, biasanya ada dalam pernyataan umum. Sedangkan deretan penjelas adalah uraian yang memperjelas secara lebih detail tentang topik yang dibahas dalam pernyataan umum. Ya, biasanya itu isinya adalah sebab akibat atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, sedangkan kesimpulan adalah bagian akhir berisi intisari atau dapat juga berupa tanggapan dari penulis, interpretasi penulis. Nah, untuk kesimpulan, tidak semua teks eksplanasi memiliki kesimpulan. Ya, jadi tidak semua teks eksplanasi memiliki kesimpulan. Dan tidak harus kita ketika membuat teks eksplanasi tidak harus membuat kesimpulan. Kira-kira seperti itu anak-anak. Sudah mulai semakin mengingat kesimpulan. Nah, untuk hari ini, bagaimana cara menemukan informasi penting teks eksplanasi? Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi? Kita mulai ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca dengan saksama teks tersebut. Jadi dibaca dengan baik ya. Lalu yang kedua, kita pahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Ingat, struktur yang pertama itu pernyataan umum. Isinya apa anak-anak? Biasanya informasi yang sudah diketahui banyak orang, sifatnya umum ya. Lalu yang ketiga, kita memahami informasi penjelas atau pendukung. Ini terletak di dalam deretan penjelas. Kita pahami juga ya secara detail sebab akibat yang keluar dari sebuah teks yang kita baca ya. Lalu yang keempat, kita memahami kesimpulan yang ada di akhir dari paragraf teks eksplanasi tersebut. Ya, biasanya ada kesimpulan. Ingat kesimpulan itu apa? Iya, interpretasi penulis, kesimpulan dari penulis, tanggapan dari penulis. Nah, biasanya dalam teks eksplanasi ini boleh ada, boleh tidak ya. Tidak semua teks yang begitu. Lalu yang kelima, setelah kita pahami, kita tulis kembali informasi penting yang sudah kita pahami tersebut, kita tidak lupa. Nah, demikianlah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, berikutnya kita langsung latihan soal ya anak-anak ya. Jadi ini juga ada teks yang terdapat di buku ISBS kalian yang berjudul Fenomena Budaya Kesenian Ebek. Ini ada 5 paragraf anak-anak. Jadi kita minimal temukan satu informasi penting setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama ya anak-anak. Ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Tarian ebek terdapat juga di luar daerah Banyumas, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun di luar daerah Banyumas, ebek dikenal dengan nama yang berbeda, antara lain jaran kepang, kuda lumping, atau jatilan.
Nah, dari paragraf pertama kita bisa pahami ya, langkah pertama kita pahami pernyataan umumnya tentang definisi ebek. Jadi apa itu ebek? Ya, informasi pentingnya adalah itu. Lalu paragraf yang kedua, dahulunya ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikut sertakan dalam upacara keagamaan. Tarian ini biasanya dilakukan secara beregu. Satu regu ebek terdiri atas 2 kelompok dengan 2 orang pemimpin. Dari paragraf 2 ini kita ketahui bahwa dulu berarti sejarahnya ebek ya. Dulu sejarahnya ebek itu adalah tarian sakral ya untuk upacara keagamaan. Tarian sakral upacara keagamaan itu paragraf 2 ini tentang sejarahnya pada mulanya seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Paragraf 3. Selain itu, untuk menarikan tarian ini diperlukan properti tari. Properti itu alat ya, yaitu kuda-kudaan. Ada 2 warna kuda yang digunakan sebagai properti tari, yaitu kuda putih dan kuda hitam. Kuda yang berwarna putih menggambarkan pemimpin yang menuju kebenaran sejati, sedangkan kuda berwarna hitam menggambarkan pemimpin yang menuju kejahatan. Dalam tarian ini diceritakan kedua pemimpin itu bertemu dan saling menggelengkan kepala. Hal ini menunjukkan bahwa antara kebenaran dan kejahatan tak dapat bertemu. Lalu penari mundur beberapa langkah, maju lagi sesaat dan bertemu. Lalu menggelengkan kepala kuda. Begitulah gerakan seterusnya dengan ditambah beberapa gerakan lainnya. Dari paragraf ini kita temukan bahwa tarian ebek ini membutuhkan properti. Jadi ada properti yang digunakan dan makna dari tari-tariannya itu ada dalam paragraf ini. Lalu selanjutnya, meskipun terdapat juga di daerah lain, tarian ebek Banyumas memiliki perbedaan dengan tarian ebek lainnya. Nah, ini tentang perbedaan ciri khas anak-anak. Ciri khas ebek Banyumas antara lain memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup, dan diiringi lagu-lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lunggadung, blendong, gudril, eling-eling yang menjadi andalan dalam setiap pentas ebek Banyumas. Jadi di paragraf ini membahas tentang ciri khas ebek. Kita ambil informasi tentang ciri khas ebek. Lalu selanjutnya, paragraf keempat. Di dalam suatu pertunjukan, ebek biasanya ditampilkan satu adegan yang unik pada bagian tengah pertunjukan. Atraksi tersebut dalam bahasa Banyumas dikenal dengan istilah mendem. Dalam atraksi ini, pemain kehilangan kesadarannya dan mulai melakukan atraksi-atraksi unik. Bentuk atraksi unik tersebut antara lain memakan pecahan kaca, memakan dedaunan mentah, serta berperilaku seperti hewan-hewan. Wah, seram ya anak-anak ya, jangan ditiru ya. Lalu paragraf yang terakhir. Dari paragraf 4 ini kita bisa ambil informasi apa tadi? Yang sebelumnya kita baca itu tentang atraksi ya, atraksi unik dari tarian ebek ya. Lalu paragraf yang terakhir, akibat perkembangan budaya, ebek yang pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Ini bicara tentang perkembangan ebek di masa sekarang anak-anak. Jadi dahulunya itu ritual agama menjadi berubah jadi pertunjukan. Sebagai sebuah seni pertunjukan kesenian, ebek mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia seni hiburan. Perubahan pada ebek dapat dilihat dari bentuk iringan, gerakan tari, kostum, ataupun propertinya. Ya, sampai di sini kita bisa mulai menulis anak-anak apa saja informasi yang kita sudah temukan. Informasi penting apa saja? Yang pertama yaitu definisi ebek tadi anak-anak. Paragraf pertama informasi pentingnya tentang apa itu ebek. Lalu paragraf kedua tentang sejarahnya ebek pada mulanya seperti apa. Lalu paragraf ketiga tentang bagaimana ebek dimainkan berkelompok. Lalu yang keempat ciri khas ebek. Yang kelima akibat perkembangan budaya ebek. Apa yang terjadi dengan ebek saat ini. Seperti itu. Ya, ini adalah 5 informasi penting dari paragraf yang tadi sudah kita baca. Tidak sulit bukan? Kalian nanti akan diberikan tugas untuk bisa semakin memahami bagaimana menemukan informasi penting. Nah, sekarang bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Tadi kita sudah belajar bagaimana menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Sekarang kita mau belajar menulis
sendiri teks eksplanasi. Anak-anak, langkah yang pertama adalah tentukan hal pokok yang akan dibahas. Ya, itu langkah yang pertama. Tentukan hal pokok yang akan dibahas. Lalu kedua, carilah informasi tentang hal yang akan dibahas. Jadi kalian boleh searching, boleh baca buku ya, boleh baca berita ya, untuk mengumpulkan informasi melengkapi apa yang akan kalian bahas. Lalu yang ketiga, kita buat paragraf pertama sebagai pernyataan umum. Pernyataan umum yang isinya biasanya definisi, asal kata, atau informasi yang umumnya orang tahu. Lalu yang keempat, kita berikan informasi tambahan, yaitu di deret penjelas tentang pernyataan umum yang sudah kita sampaikan di paragraf sebelumnya. Kita kembangkan menjadi beberapa paragraf, anak-anak. Ya. Lalu yang kelima, kita berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kita bahas dari pernyataan umum dan juga deretan penjelasan. Mudah ya? Kalau kita mencoba, kita pasti bisa. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu memberikan kalian latihan ya. Ada dua jenis soal yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, yaitu halaman 36 ISS dari teks yang tadi kita sudah baca, fenomena budaya dengan indeks. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Tulis jawaban di buku catatannya ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah teks paguyuban. Ini juga ada di buku ISS kalian. Nah, dari teks ini kalian harus temukan informasi penting. Seperti tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bagaimana menemukan informasi penting. Temukan informasi penting dari teks paguyuban tersebut dan tulis juga di buku catatan kalian masing-masing ya anak-anak. Kumpulkan tugas kalian ini, jawabannya ya, foto dengan jelas dan kumpulkan di flashnote yang akan diposting ya. Nanti kalian tinggal cek flashnote masing-masing. Jadi kerjakan dulu, nanti baru kalian foto dan kalian kirim ke Oke. Sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia kita. See you, bye bye. Stay healthy.